Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Menjelang malam, Farel masih terjaga. Sesaat yang lalu habis pikol, ia meminta istrinya itu pulang atau besok ia susul. Iya mas, besok aku pulang. Lagian sudah habis acaranya, eventnya udah kelar, kata Nita di telepon. Nita sudah siap pulang karena ia sudah merasa fit kembali. Alasannya kerja, event, mengejar karir. Padahal Nita sedang menjalani perawatan. Habis telepon, Farel belum juga bisa tidur. Lama nggak ada yang membelai, ia jadi bad mood. Di kamar lain, Bibi dan Aira sedang rapat rahasia. Kapan kamu mau bilang tuan? Aira takut, Bi. Takut bagaimana? Udah, katakan saja. Jangan ditunda, biar diperiksa sama dokter. Tuan kan galak sekali, Bi. Aira takut, belum apa-apa sudah ngeri. Lah, terus kapan kamu mau bilang? Nunggu perutmu besar? Tanya Bibi. Tok, tok, tok. Keduanya langsung menoleh. Siapa yang datang malam-malam ke kamarmu? Tanya Bibi pelan. Aira menggeleng tidak tahu. Aira, buatkan saya kopi. Suara khas Farel membuat Bibi langsung ke kamar kecil. Ia malah sembunyi. Bi, ngapain Bibi sembunyi? Udah, sana kamu keluar. Sekalian katakan kamu sudah hamil. Titah Bibi sambil mendorong tubuh Aira pelan. Takut, Bi, sela Aira. Aira, suara Farel sudah meninggi. Farel tahu Bibi kakinya masih sakit. Ia pikir Bibi istirahat di kamar dan sudah tidur. Makanya ia membangunkan Aira. Anak itu kerjanya di kamar saja, biar mengerjakan sesuatu, pikir Farel. Klik. Iya tuan, buatkan kopi pakai gula. Titah Farel kemudian berbalik pergi. Baik. Sesaat kemudian, Aira pergi ke ruang kerja yang terbuka, sebuah ruang yang tidak jauh dari kamar Farel. Tok, tok, tok. Meskipun terbuka, Aira tetap mengetuk, takut dikira aneh-aneh lagi. Ini tuan, letakkan di sana. Iya tuan. Beberapa detik kemudian, Farel kaget karena Aira masih di sana. Ngapain kamu di sini? Omelnya galak. Membuat Aira langsung menelan ludah. Bagaimana mau bilang aku hamil anaknya? Lihat matanya sekarang. Dia seperti mau memakanku. Batin Aira menundukkan wajah. Malam itu, Aira gagal mengatakan bahwa ia hamil pada Farel. Belum apa-apa, Aira sudah ngeri. Akhirnya ia balik ke kamar. Bagaimana? Sudah. Terus tuan bilang apa? Tanya Bibi kepo. Aira baru masuk kamarnya. Si Bibi yang tadi sembunyi di dalam kamar mandi kemudian keluar dan menginterogasi Aira. Belum, Bi, takut. Ya ampun, kata Bibi gemas. Mau nunggu kapan? Tunggu sampai 9 bulan. Omel Bibi yang lama-lama mirip ibu Aira. Tadi tuan itu marah-marah, Bi. Aira nggak berani. Wanita paruh baya itu langsung menghela nafas panjang setelah mendengar keterangan Aira. Ya sudah, ini sudah malam, kamu tidur dulu, besok kita bahas lagi, kata Bibi kemudian meninggalkan kamar Aira. Sesuai janji, esok harinya Nita benar-benar pulang. Wajahnya terlihat berseri-seri. Maklum, sebelum pulang dia pergi ke salon dulu, biar kelihatan fresh, cantik, dan segar. Ia melakukan banyak treatment setelah apa yang sudah ia lakukan dengan janin yang tidak berdosa tersebut. Bukannya murung merasa bersalah, Nita justru seperti dilahirkan kembali. Ia tambah bersemangat, yakin kalau ini adalah pilihan yang tepat. Sayang, panggil Nita yang sudah kangen dengan suaminya.
Wajahnya berbinar ketika melihat suaminya sedang keluar dari kamar mandi, cuma pakai handuk yang melilit di pinggangnya. Ditambah rambut Farel yang basah membuat Nita terusik, tapi hanya sedikit. Ia sedang menahan diri, sebisa mungkin harus cari alasan agar tidak berhubungan dulu. Tumben pagi, celutuk Farel yang mungkin jengkel pada Nita. Suka sekali dunia modelnya itu. Spesial buat kamu, Hani, bisik Nita, kemudian melingkarkan lengannya di pinggang Farel. Dipancing seperti itu, jelas belut listrik yang lama kehabisan daya perlahan terisi. Farel membalik keadaan, kini ia yang merengkuh pinggang istrinya. I miss you, bisik Farel, kemudian merebahkan Nita di atas ranjang. Gawat, aku gak boleh hubungan dulu, batin Nita ketar-ketir. I miss you tuh, tapi sayang aku lagi datang bulan, kata Nita yang ingin lolos dari terkaman belut kesepian tersebut. Farel langsung membuang nafas dengan kesal. Sudah berapa hari? Baru semalam, jawab Nita bohong. Pria itu langsung masam, kemudian menarik lengan Nita ke kamar mandi. Mas, tidak dapat yang ia mau, Farel dapat yang lain. Apa itu? Hanya yang menikah yang paham. Sesaat kemudian Farel sudah rapi, wajahnya sumringah karena habis dikuras, sedangkan Nita, ia yang memang lelah dalam perjalanan, sedang berbaring di atas ranjang. Aku pergi dulu, bisik Farel. Nita hanya mengangguk kemudian menutup matanya lagi. Di halaman depan saat Farel akan keluar dari rumahnya, ia minta supirnya berhenti. Tunggu, itu Aira kan? Tanya Farel pada sang supir. Benar tuan. Apa yang dia lakukan di sana? Gumam Farel. Akhirnya dia julid juga. Itu ART sebelah rumah tuan. Anak itu memang tidak ada kerjaan, kenapa malah keluyuran? Omel Farel. Apa kita jalan sekarang, tuan? Us. Mobil kembali melaju dan Farel sempat melirik ke sebelahnya. Di sana Aira berjalan membawa buah mangga. Dia minta buah dari tetangga. Memalukan, apa dia tidak mampu beli? Farel terus saja mengumpat kesal, sampai Pak sopir terus-terusan mengintip dari spion di depannya. Ini tuan kenapa? Dari tadi kok marah-marah? Farel ini kesal, meskipun sudah dilepas di kamar mandi, jelas tidak seperti dilepas pada tempatnya. Meskipun wajahnya sudah berseri-seri, tetap jiwanya tersiksa. Ada yang kurang karena kurang jatah. Di rumah, matahari sudah tinggi. Nita baru bangun. Ia minta disiapkan makan siang sekaligus sarapan. Mana Aira? Kok gak kelihatan? Tanya Nita sambil makan salad. Ada non, mau saya panggilkan? Tidak usah, jawab Nita cepat. Menjelang sore, Nita keluar rumah kembali karena ditelepon agensi mau tanda tangan kontrak kerja lagi. Uang sudah banyak, tapi bukan itu yang Nita kejar. Ia hanya ingin menjadi top model bintang, super mega bintang yang diakui semua orang. Ambisinya membuatnya egois. Nita, panggil Farel yang baru pulang kerja. Tap, tap, tap. Bibi keluar, kemudian meraih jas serta tas Farel. Kemana Nita? Itu Nonita keluar lagi, tanya Farel dengan mata melotot. Bibi yang tidak sengaja menatap langsung menunduk. Astagfirullahalazim, jelas Bibi kaget. Bibi beringsut ketika Farel naik tangga dengan gusar. Punya istri tapi seperti tidak punya. Sesaat kemudian, Tuan, makan malam sudah siap, kata Aira. Klek, saya tidak lapar. Klek, Farel menutup pintu lagi. Sementara itu, Aira malah masih berdiri di depan pintu dengan ragu. Tadi di bawah, Bibi sudah menyuruh Aira mengatakan kabar kehamilannya. Tok
Tok-tok. Aku harus mengatakannya biar aku bisa pindah. Nonita pernah bilang kalau aku hamil mungkin aku akan pindah tempat, bukan di sini lagi, batin Aira. Klek. Apalagi? Tanya Farel galak. Farel menatap Aira dari atas sampai bawah. Dilihatnya Aira malah mengatupkan bibir, mau bicara tapi enggan. Katakan, ada apa? Jangan membuang waktu saya, omel Farel. Saya, kamu kenapa? Minta uang, sindir Farel. Aira menggeleng, kemudian memasukkan tangannya ke dalam saku daster yang ia kenakan. Sudah dikasih banyak baju bekas milik Nita, tapi Aira lebih suka baju sejuta umat, baju daster bahan batik yang adem saat digunakan. Apa ini? Tanya Farel menatap heran pada Aira. Kenapa wanita muda itu memberikannya sebuah alat? Tunggu, alat ini tidak asing. Farel menatap benda di tangannya. Milik siapa ini? Saya, Tuan. Farel langsung terkejut. Ia sempat mematung sepersekian detik, kemudian melihat Aira. Tidak mungkin, katanya lirih. Farel belum sepenuhnya yakin. Mereka baru sekali melakukan hubungan tersebut. Mana mungkin langsung hamil. Jangan-jangan Aira main sama sopir, sama Mang Udin, atau dengan security. Farel berusaha mengelak dengan keras.